Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, halo Sobat Budaya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan baik ya hari ini. Pada kesempatan kali ini, Suka Sejarah akan membahas salah satu tokoh yang menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengenal salah satu tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo terkenal sebagai pelopor semangat kebangsaan kita. Dia adalah tokoh yang mengilhami lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Hari lahir organisasi Budi Utomo itu kita kemudian peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dr. Wahidin Sudirohusodo lahir di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Desa Melati terletak sekitar 8,5 km ke arah utara dari pusat kota Yogyakarta. Ayahnya bernama Arjo Sudiro. Dr. Wahidin adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia mempunyai seorang kakak perempuan. Keluarga Arjo Sudiro cukup terpandang di desanya. Pak Arjo Sudiro adalah seorang ronggo, yaitu pembantu wedana semacam camat untuk bidang tertentu. Oleh karenanya, keluarga Wahidin Sudirohusodo cukup terpandang di desanya. Gagasan mengenai pendidikan sudah ditanamkan semenjak kecil oleh ayahnya kepada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Masa kecil Dr. Wahidin dilalui dengan belajar di salah satu sekolah di Yogyakarta, yaitu Sekolah Angkaloro. Di sekolah dasar Angkaloro itu, Wahidin kecil belajar membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah itu didirikan oleh pemerintah kolonial sekadar untuk memberantas buta huruf. Masa belajarnya selama 3 tahun. Istilah bahasa Belandanya adalah de Scholen der Tweede Klas. Sekolah itu khusus untuk anak-anak bumi putra seperti pria kecil, petani, dan buruh. Mereka bisa bersekolah setelah berumur 7 tahun. Wahidin Sudirohusodo sendiri merupakan murid terpandai di sekolah itu. Guru-gurunya menyarankan agar Wahidin untuk melanjutkan ke sekolah dengan jenjang yang lebih baik. Anjuran guru-guru itu diterima dengan baik oleh ayah Wahidin. Hal itu sangat sesuai dengan keinginannya. Wahidin sendiri sangat gembira mendengarnya. Oleh karena itu, pada tahun 1864, pada usia 12 tahun, Wahidin masuk ke Sekolah Rakyat Rendah Eropa atau Europese Leisure School (IELS) yang berada di Yogyakarta. Di IELS sendiri, Wahidin juga dianggap sebagai siswa yang cukup cerdas di sekolah tersebut. Setelah menyelesaikan studi di IELS, Wahidin lalu melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di Tweede Europe Leisure School atau Sekolah Dasar Eropa kedua. Di sekolah ini juga dia mendapatkan predikat Uitmunters, artinya terbaik. Wahidin remaja sangat gembira dengan hasil yang dicapainya. Namun, dia tidak berhenti belajar dan berpuas diri. Dia masih ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Guru-gurunya pun mendukung cita-citanya. Mereka menyarankan agar Wahidin melanjutkan sekolah ke Batavia, atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Kakak iparnya yang menyekolahkannya pun ikut senang. Kakak iparnya itu puas melihat hasil bagus yang dicapai Wahidin. Oleh karena itu, dengan senang hati ia pun mendukung rencana Wahidin untuk bersekolah lagi di Batavia, di Sekolah Dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa didirikan di Weltevreden tahun 1851. Pada tahun 1902, setelah mengalami banyak perkembangan, Sekolah Dokter Jawa berganti nama menjadi School tot Opleiding for Inland Artsen atau lebih dikenal Stovia. Sekolah Dokter Jawa diajarkan cara pengobatan, pelayanan kesehatan, dan vaksinasi. Selain itu, diajarkan juga pengetahuan umum. Wahidin masuk ke Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1869. Saat itu masa belajarnya masih 3 tahun. Dia merupakan anak desa pertama yang bisa belajar di Sekolah Dokter Jawa. Meskipun demikian, dia tidak banyak mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Wahidin memang telah menguasai bahasa Belanda dengan baik. Terbukti dia lulus dengan cepat. Dia tidak perlu waktu 3 tahun untuk lulus, tetapi hanya 22 bulan. Karena kepandaiannya itu, Wahidin kemudian diangkat sebagai asisten guru di sana. Pengangkatan itu terjadi pada tahun 1872. Sebagai asisten guru, Wahidin mendapat banyak kesempatan untuk memperdalam ilmu kedokterannya. Dia menjadi lebih mudah untuk bertanya kepada guru-gurunya. Buku-buku pelajaran untuk menambah ilmu pun lebih mudah didapatnya.
Dr. Wahidin semakin prihatin melihat penderitaan dan keterbelakangan bangsanya. Ia bertekad untuk melakukan aksi yang lebih nyata dan terencana. Ada dua hal pokok yang akan diperjuangkan Dr. Wahidin. Pertama, memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kedua, menggugah kesadaran kebangsaan mereka. Dr. Wahidin ingin menyadarkan masyarakat bahwa mereka adalah saudara sebangsa. Oleh karena itu, semua harus bahu-membahu meraih kemajuan. Sebagai bagian dari aksi itu, Dr. Wahidin kemudian membuat majalah berkala bernama Retno Dumilah pada Mei 1895. Terbitnya setiap hari Selasa dan Jumat. Majalah itu dibuat bersama kawannya, orang Belanda bernama F.L. Winter. Adapun badan usaha yang menerbitkannya adalah firma Happening yang beralamat di kota Yogyakarta. Nama Retno Dumilah berarti permata yang bercahaya. Majalah itu cahayanya memberikan penerangan kepada bangsanya untuk mencapai kemajuan. Majalah Retno Dumilah pada tahun awal dipimpin oleh F.L. Winter. Saat itu majalah itu memuat berita dari Yogyakarta, Surakarta, Malang, Rembang, Cirebon, dan kota-kota lain di Jawa. Pada tahun 1901, Dr. Wahidin menggantikan F.L. Winter sebagai kepala redaksi Retno Dumilah. Dr. Wahidin dinilai lebih pantas untuk memimpin koran itu dibandingkan rekan yang lain. Selain itu, Dr. Wahidin telah mempunyai lebih banyak waktu karena telah 2 tahun pensiun dari tugasnya sebagai dokter pemerintah. Setelah memimpin redaksi itu, Dr. Wahidin lebih mudah menyuarakan kepentingan bangsanya. Sajian isi majalah Retno Dumilah pun diubahnya. Beritanya lebih luas. Semangat dan pikiran perjuangan kebangsaan makin dihidupkan. Ada tambahan sajian berita politik luar negeri tentang perjuangan suatu bangsa. Misalnya, pemberontakan Boxer di Cina melawan penjajah dan perang Boer II di Afrika Selatan. Selain itu, ada perubahan dalam bahasa. Retno Dumilah mulai menggunakan bahasa Melayu rendah selain bahasa Jawa. Dr. Wahidin Sudirohusodo semakin giat menyebarluaskan pemikirannya tentang pendidikan dan kebangsaan. Salah satunya adalah usulan untuk membentuk lembaga beasiswa studi funds untuk anak-anak miskin Bumi Putra. Gagasan itu akan dikampanyekan secara langsung dengan berkeliling Pulau Jawa. Dalam tulisannya, Dr. Wahidin kadangkala menggunakan nama samaran, yakni Pak Minta. Dalam majalah Retno Dumilah edisi Mei 1905, Pak Minta mengajukan usulan penting, yaitu perlunya membentuk organisasi untuk mengatasi kesulitan bersama dan mencapai kemajuan. Organisasi itu perlu menerbitkan buku-buku untuk sarana belajar bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan di buku-buku itu meliputi geografi, fisika, kimia, matematika, ilmu kesehatan, pertanian, perdagangan, pertukangan, sejarah, dan lain-lain. Selain dalam buku, pengetahuan dan informasi penting sebaiknya diterbitkan dalam majalah atau koran. Pembuatan buku, koran, atau majalah itu akan diserahkan kepada orang-orang Jawa di Belanda. Buku-buku itu perlu disertai dengan ilustrasi yang menarik. Semua anggota organisasi yang akan dibentuk itu mendapatkan kiriman buku-buku dari Belanda. Setelah beberapa tahun menyebarluaskan pikirannya melalui majalah Retno Dumilah, Dr. Wahidin Sudirohusodo merasakan hal itu belumlah cukup. Dia lantas ingin berkampanye secara langsung. Akhirnya pada November 1906, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa sendirian. Sungguh perjuangannya itu benar-benar luar biasa. Usianya yang sudah 50 tahun bukanlah halangan untuk berjuang. Untuk perjalanannya antar kota di Jawa, Dr. Wahidin menggunakan kereta api kelas 3 karena biayanya paling murah. Dia mulai dari kota terdekat, yaitu Magelang, Salatiga, dan seterusnya. Semua itu dibiayainya sendiri. Sumber dananya berasal dari penjualan hartanya, yaitu 4 delman dan 18 ekor kuda. Begitulah dokter yang murah hati itu rela berkorban demi kemajuan bangsanya. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin singgah di sekolahnya dahulu, sekolah dokter Jawa. Dia ingin beristirahat sejenak dalam perjalanan kelilingnya. Sekolah itu kini sudah berganti nama menjadi Stovia. Tidak ada tujuan khusus di sana kecuali beristirahat. Namun Sutomo dan Suraji, 2 orang pelajar muda di Stovia, mendengar berita kedatangannya. Timbul niat dalam diri mereka untuk mengundang Dr. Wahidin dalam suatu pertemuan. Mereka ingin mendengarkan cerita perjalanan Dr. Wahidin, juga mengetahui pikiran-pikirannya secara langsung. Saat mendengarkan cerita Dr. Wahidin, mereka sangat tergugah oleh semangat dokter tua itu. Sutomo yang kelak juga menjadi tokoh pergerakan nasional sangat terkesan oleh sosok Dr. Wahidin.
5 bulan setelah kunjungan Dr. Wahidin ke Stovia, para pelajar Stovia yang tergugah dengan semangat Dr. Wahidin kemudian mendirikan sebuah organisasi pemuda. Nama organisasi itu adalah Budi Utomo. Arti dari nama itu adalah pikiran dan segenap daya upaya yang luhur. Organisasi itu bertujuan untuk meringankan beban perjuangan bangsa Jawa dan memajukan pendidikan serta kerohanian mereka. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada Minggu pagi 20 Mei 1908 di Aula Stovia. Organisasi Budi Utomo membawa harapan baru. Untuk mengembangkannya, muncul rencana untuk mengadakan suatu musyawarah umum atau kongres. Kongres itu disebut Kongres Nasional Orang-orang Jawa. Kongres itu berlangsung pada tanggal 3-4 Oktober tahun 1908 di gedung Sekolah Guru Quick School, Yogyakarta. Jumlah pesertanya sekitar 400 orang. Budi Utomo sendiri sekarang lebih dikenal sebagai organisasi pelopor kebangkitan nasional. Setelahnya ada organisasi Syarikat Dagang Islam dan juga English Party. Dalam usia yang sudah cukup lanjut, Dr. Wahidin terus aktif dalam dunia pergerakan nasional. Beliau tak kenal lelah, terus berusaha dengan berbagai cara untuk memajukan pendidikan kaum Bumiputra, termasuk mendirikan Dharmawara. Pada tahun 1914, berkat usahanya yang gigih, Dharmawara mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial saat itu. Begitulah sampai berumur 65 tahun, Dr. Wahidin masih tetap penuh semangat berjuang demi kemajuan pendidikan kaum Bumiputra. Namun, rupanya Tuhan mencukupkan perjuangannya. Pada tanggal 26 Mei 1917, 6 hari setelah peringatan hari ulang tahun Budi Utomo yang ke-10, beliau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Beliau dimakamkan di desanya, Melati, Sleman, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional dengan memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Sebagian gambaran perjuangannya dapat kita saksikan di Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Dr. Wahidin Sudirohusodo telah meninggalkan kita sebagai bangsa lebih dari 100 tahun. Namun, kita sebagai penerus bangsa mendapat warisan semangat dan keteladanan dari beliau. Semangat kebangsaan yang tidak pernah padam, semangat pantang menyerah dalam berusaha, nasihat mengenai arti pentingnya pendidikan, teladan untuk rela berkorban demi tujuan luhur, teladan untuk bergaul di masyarakat secara baik, semangat untuk menghargai seni dan budaya sendiri, teladan untuk hidup sederhana, dan teladan untuk menjadi dermawan. Masih banyak warisan keteladanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang lain. Kita semua bisa memperoleh warisan itu. Caranya ialah mencontoh sikap dan cara hidup beliau yang luhur. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pembahasan tokoh-tokoh pendidikan yang lain dalam channel Suka Sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.